Sudah berapa ribu kali dalam hidup kita ini lisan kita mengucapkan kalimat syahadat. Kita mengucapkannya di saat sholat, saat berdoa, bahkan sejak kita pertama kali diajari untuk mengenal agama. Tapi pernahkah sebuah pertanyaan mendasar bersarang di dada ini? Apakah saya benar-benar sedang menyaksikan? Ataukah saya hanya sekedar mengutip ucapan orang lain? Bayangkan, seseorang berdiri di dalam mahkamah, lalu memberi kesaksian atas sebuah peristiwa yang tidak pernah ia lihat dengan matanya sendiri. Di dunia manusia, itu disebut kesaksian palsu. Lalu bagaimana dengan kesaksian kita di hadapan Sang Maha Pencipta? Jadi, apa itu syahadat yang sebenar-benarnya? Salam sang sejati. Para ulama makrifatullah menetapkan bahwa syahadat yang kokoh berdiri di atas 4 rukun utamanya. Syahadat bukanlah sekedar suara, melainkan mengisbatkan, artinya menegaskan, menetapkan, dan menyaksikan tanpa keraguan sedikit pun. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah atau segala perbuatan Allah. Dan yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Keempat rukun ini baru dianggap sah apabila telah memenuhi 4 syarat-syaratnya. Diketahui dengan ilmu, diikrarkan dengan lisan, ditasdidkan atau dibenarkan sedalam-dalamnya oleh hati, dan kemudian diamalkan melalui seluruh gerak-gerik kehidupan. Banyak orang menyangka syahadatnya utuh, padahal tanpa disadari, syahadatnya itu telah binasa di dalam lipatan hatinya sendiri. Bagaimana syahadat seseorang bisa dianggap telah binasa? Dalam keilmuan sir mengajarkan 4 perusak syahadat. Pertama, menduakan Allah, baik itu secara nyata maupun secara samar, dalam bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Kedua, munculnya syak dan waham atau keraguan serta persangkaan palsu di dalam ilustrasi hatinya. Ketiga, menyangkal hakikat bahwa dirinya dijadikan oleh Allah. Dan yang keempat, tidak mengisbatkan zat Allah dalam setiap helai nafasnya. Untuk memahami di mana posisi kesaksian kita hari ini, para arifin billah, mereka membagi syahadat ke dalam 3 tingkatan kesadaran. Pertama, syahadat syariat. Ini adalah tingkatan awalnya. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan, lalu berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah benteng lahiriah yang menjaga hukum dan keislaman kita. Yang kedua, syahadat tarekat. Di tingkatan ini, pandangan mulai bergeser ke dalam. Seseorang yang berada pada makom ini, mereka memandang sepenuhnya bahwa segala perkara yang terjadi pada dirinya dan juga kepada seluruh makhluk, baik yang kita sebut baik maupun yang kita anggap buruk, pada hakikatnya semuanya datang dari Allah melalui kudrat dan iradatnya. Karena di sini hati belajar untuk ikhlas secara total, tidak lagi mengeluhkan keadaan apapun. Kemudian syahadat hakikat. Ini adalah puncak daripada kesaksian.
ketika apa yang diyakini di dalam hati dan diucapkan oleh lisan telah menjadi kenyataan yang terang benderang. Bukan hanya sekedar mata lahiriah yang melihatnya, tetapi mata hati dan mata syir menyaksikan bahwa setiap perbuatan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah semata. Karena pada makom ini terbukalah sebuah rahasia, wujudnya nyata dalam setiap hal dan keadaan, hingga ketika dipandang dengan mata syir tidak ada lagi wujud yang berdiri sendiri, melainkan hanya wujud Allah semata. Dan sekarang fahamilah bahwa syahadat terbagi menjadi dua macam, syahadat kamilah dan syahadat sir. Syahadat sir itu tempatnya di kedalaman hati, tidak akan pernah lahir syahadat roh, melainkan melalui syahadat kamilah. Dan kedatangan syahadat itu ada karena adanya roh. Jika tidak adanya roh, tidak akan ada syahadat, karena roh itu tidak lain adalah sirullah, rahasia Allah. Mengapa kebanyakan orang tidak merasa bahwa dirinya telah berada di dalam liputannya? Karena mereka tidak sadar. Mereka menyangka bahwa kehidupannya, nafas dan kekuatannya adalah milik pribadinya. Mereka merasa hidup, padahal dalam pandangan hakikat mereka sedang mati dalam kelalaian. Tapi bagi ahli makrifat, mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang tenggelam di dalam lautan kehidupan, ma'ul hayat atau lautan ahadiyah. Ibaratnya jasad ini adalah seperti cermin, dan bayangan di dalam cermin adalah gambaran benda di hadapannya. Benda di hadapan cermin itulah yang memberi wujud pada bayangan. Apa yang menjadi gambar pada diri kita? Hayat, ilmu, kudrat, irodat, sama, basar dan kalam. Dan penunjuk utama di hadapan kita adalah nafas yang naik turun membawa setiap perubahan. Barang siapa yang sanggup memandang hakikat ini, ia akan lemas dan tenggelam. Dan setiap yang tenggelam secara hakiki, maka ego dirinya haruslah mati. Ketika egonya telah mati, barulah yang hidup itu benar-benar zahir dengan nama-namanya: Al-Hayyu, Al-Alimu, Al-Qadiru, Al-Muridu, As-Sami'u, Al-Basiru, dan Al-Mutakallimun. Itulah syahadat yang sebenarnya. Seperti yang dinyatakan oleh para ahli tahqiq, tukarlah cahaya dirimu itu dengan digantikan cahaya Tuhanmu. Rahasia kesaksian sejati ini terpatri erat di dalam 3 potongan isyarat firman Allah. Yang pertama, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Yang kedua, Maha Suci Allah, itu satu daripada 3. Dan yang ketiga, dan Allah menjadikan kamu dan setiap apa yang kamu lakukan. Setiap kejadian, setiap detik hembusan nafas, dan setiap gerak di alam raya ini berasal dari Allah. Amanah keilahian ini tidak akan pernah zahir di alam semesta, melainkan dizahirkan melalui manusia. Karena manusialah satu-satunya makhluk yang bersedia menerima amanah tersebut. Sebab yang ada pada diri kita sebenarnya hanyalah wahana untuk menyatakan anasir zatnya, wujudnya, ilmunya, nurnya, dan syuhud. Inilah yang dinamakan tajalli zat, kenyataan tertinggi daripada syahadat kamilah. Saudaraku, sang sejati, syahadat bukan sekedar ucapan di batas bibir
yang sirna ditiup angin. Ia adalah kesadaran jiwa yang tenggelam dalam lautan keabadiannya. Saat dirimu melangkahkan kaki keluar dari ruangan ini, saat kamu bernafas, tanyakan kembali pada dirimu, siapakah yang sebenarnya sedang bernafas? Siapakah yang sebenarnya sedang melihat? Dan siapakah yang sebenarnya sedang bersaksi? Semoga Allah mengkaruniakan kita mata sir untuk menyaksikan keindahan wujudnya di setiap helaan nafas ini. Sampai jumpa di ruang perenungan berikutnya. Demikianlah, salam